Kisah akan berfokus pada seorang agen khusus DEA bernama Henry. Hari itu, ia ditugaskan untuk menghabisi seorang target yang merupakan bandar barang haram. Dari atas perbukitan, Henry mulai membidik target yang sedang berada di kereta cepat. Tidak sendiri, Henry juga dibantu oleh seorang rekannya yang bernama Marino, yang memang sudah standby di dalam kereta untuk mengawasi si target. Dan tak lama kemudian, tembakan Henry tadi benar-benar tepat sasaran. Target langsung meninggal dunia dan hal ini membuat rekannya kagum akan kemampuan Henry. Meski misi berhasil dilaksanakan, Henry sendiri sebenarnya tampak sedang memikirkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Henry kedatangan tamu yang merupakan atasannya bernama Peterson. Di sini Peterson langsung membahas soal surat pengunduran diri yang Henry berikan sehari sebelumnya. Peterson tidak menyangka kalau Henry akan memilih pensiun dini, padahal bisa dibilang Henry adalah satu-satunya agen terbaik yang mereka miliki. Mendengar hal itu, Henry cuma bilang kalau sekarang kemampuannya sudah mulai menurun. Terbukti saat misi kemarin, seharusnya tembakan Henry mengenai kepala si target, tapi hasilnya malah mengenai bagian leher. Henry takut kalau hal ini dibiarkan bisa-bisa suatu saat nanti ia malah salah sasaran. I didn't feel the shot. 72 kills, Del. I just want some peace. Pada keesokan harinya, Henry terlihat sedang berada di sebuah dermaga dan hendak menyewa sebuah kapal. Di sana, ia sempat berkenalan dengan seorang kasir bernama Lorena. Setelah itu, Henry pun pergi ke tengah laut untuk menemui sahabat dekatnya yang bernama Jack. Pertemuan ini dilakukan secara tiba-tiba sebab Jack ingin membicarakan hal yang penting dan juga rahasia kepada Henry. I only asked you 10 times. It's good to see you, Henry. You too, Jack. Thanks for coming so quickly. Di sini, Jack menjelaskan kalau target yang dibunuh Henry kemarin ternyata bukanlah seorang bandar, melainkan seorang ahli DNA dari Laboratorium Nasional. Mendengar penjelasan ini, Henry langsung merasa bersalah karena ternyata targetnya adalah orang yang tidak berdosa. Di tengah percakapan, tiba-tiba Jack dan juga Henry sama-sama sadar kalau mereka sedang diawasi oleh sebuah drone. Nah, rupanya pertemuan kedua sahabat ini sedang dipantau oleh agen khusus DEA lain bernama Clay dan juga Janet. Oleh karena itu, Jack segera meramukan pertemuan dengan memberitahu nama asli dan juga alamat dari target Henry kemarin. Took a real risk contacting me. Love you, brother. You too. Di sisi lain, Janet dan juga Clay sebenarnya cukup panik. Mereka takut kalau Henry mengetahui alasan sebenarnya di balik misi yang ia jalankan kemarin. Untuk mengatasi hal ini, Clay pun mengusulkan untuk mengirim sebuah tim elit yang mereka miliki bernama Gemini. Namun usulan ini buru-buru ditolak oleh Janet karena Gemini terlalu overspec untuk menghabisi Henry. Dan sebagai solusi pengganti, maka Janet akan mengirimkan kelompoknya saja. You need Gemini. I will not let you do hits on American soil. Make it look like a Russian up. You'll do nothing. We'll clean up our own messes. Thank you. Kembali ke Henry yang setelah berpisah dengan Jack, ia tak sengaja menemukan sebuah alat penyadap di dalam kapalnya. Oleh karena itu, ia segera mendatangi Lorena karena Henry menduga jika ia merupakan agen khusus yang ditugaskan untuk mengawasi Henry. Mendengar tuduhan tersebut, Lorena segera membantah dan menyampaikan alibi kuat kalau ia bukanlah mata-mata. Henry yang merasa bersalah karena telah menuduh Lorena sembarangan pada akhirnya mengajak Lorena untuk makan di restoran sebagai tanda untuk meminta maaf. I'm sorry. Can I buy you a drink? Please, what time do you get off work? Pelican Point, Sunday nights, they have a great band. Pada sore harinya, Henry dan juga Lorena akhirnya bertemu. Di sini Henry langsung mengeluarkan sebuah fotokopi ID card yang berisi identitas asli Lorena. Nah, sesuai dengan dugaan Henry tadi, Lorena ternyata memang benar-benar agen khusus dari DEA. Tak bisa mengelak lagi, Lorena pun balik bertanya dari mana Henry bisa mendapatkan informasi soal identitas aslinya. Melihat Lorena yang kebingungan, Henry cuma bilang kalau koneksinya di DEA tak main-main. Pada akhirnya, mereka pun menikmati makan malam bersama dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing. I'll probably be sent somewhere else tomorrow. It's been nice surveilling you. Watch your six out there. You too. Saat tengah malam, Henry terbangun karena alarm peringatan di ponselnya berbunyi cukup keras, menandakan kalau sedang ada penyusup yang memasuki pekarangan rumahnya. Dengan segera, ia pun bersembunyi di dalam ruangan rahasia dan menelpon semua orang yang ia kenal, termasuk Jack dan juga Marino. Namun hal itu ternyata sia-sia, sebab Jack telah dihabisi di kapalnya sendiri, sementara Marino juga bernasib sama. Atas hal inilah, mau tak mau Henry harus melawan gerombolan penyusup yang diutus oleh Janet seorang diri.
Dari sana, Henry lalu mendatangi kediaman Lorena untuk memastikan kalau ia baik-baik saja, sekaligus juga meminta bantuan untuk melawan para penjahat. Lorena pun mengajak Henry untuk kabur saja menggunakan kapal yang ada di dermaga. Sesampainya di sana, Lorena segera ke ruangan kasir untuk mengambil kunci. Namun tak disangka ia malah dihadang oleh salah seorang penjahat hingga terlibat dalam perkelahian yang mematikan. Where is he? Who sent you? Sesaat sebelum pergi, Lorena sempat bertanya kepada penjahat yang baru saja ia lumpuhkan soal siapakah yang mengutus mereka untuk membunuh Henry. Nah, setelah tahu kalau pelakunya adalah Janet, Henry dan Lorena pun sempat bingung mengapa DEA ingin menghabisi mantan agennya sendiri. Never had anybody try to kill me before. Scared is good. Means you're alert. Pada keesokan harinya, terlihat Janet dan juga Clay bertemu secara diam-diam sebab semalam pasukan yang dikirim oleh Janet gagal membunuh Henry. Di sini Clay pun memutuskan untuk mengutus tim Gemini yang berada di bawah komandonya karena hanya itulah satu-satunya harapan mereka untuk bisa menghabisi Henry. Not for Henry. Oh, come on. Let's not pretend otherwise. Di sisi lain, terlihat Henry dan juga Lorena kini sedang beristirahat di sebuah pulau tak berpenghuni. Tak lama kemudian, sebuah pesawat amfibi tiba-tiba mendarat dan ternyata yang turun adalah sahabat lama Henry bernama Baron. Dari sana, mereka pun terbang menuju sebuah pulau kecil yang berada di wilayah Meksiko. Kinda in the shit here, man. Jack is dead. Jesus. Yeah. Sesampainya di sana, Henry langsung menghubungi Peterson untuk menanyakan apakah ia tahu kalau DEA telah mengutus pasukan terbaik guna membunuhnya. Karena punya hubungan baik, Peterson pun langsung mengungkap bahwa benar jika Henry saat ini sedang menjadi target eksekusi karena misi terakhir yang ia jalankan sebelum pensiun. Lebih lanjut lagi, Peterson bilang kalau sebenarnya ada semacam misi rahasia yang dijalankan oleh Clay, namun memiliki keterkaitan dengan misi Henry kemarin. Misi rahasianya sendiri apa, Peterson tidak mengetahui pasti. Dan terakhir, Peterson pun meminta maaf karena tak bisa berbuat banyak, sebab posisi Clay di DEA jauh lebih tinggi di atasnya. We have a problem. Your old friend, working with Janet Lassiter and her people. What the hell is all of this? Agent Zakharuski is not a part of this. But I need both of you to come back. So what, Del? Singkat cerita, pada keesokan paginya, Henry yang baru terbangun dari tidur melihat pergerakan dari seorang sniper yang sepertinya akan menargetkan dirinya. Dengan segera, ia pun membangunkan Lorena untuk berjaga-jaga dan juga memberitahu Baron kalau ia akan sebentar keluar menghabisi musuh. Setelah berhasil mengalihkan perhatian si sniper, Henry pun mencoba untuk melakukan serangan balasan. Ketika ia sudah mendapatkan posisi dan berhasil membidik si target, ia pun dibuat terkejut sebab si sniper ternyata memiliki wajah yang sama dengan dirinya. Di tengah kebingungan, Henry mencoba mengajak si musuh untuk gencatan senjata dan mengobrol sejenak menyelesaikan persoalan. Tapi tentu saja permintaan ini tidak digubris sama sekali, sehingga pertempuran pun terus berlanjut. Bisa dibilang Henry cukup kesulitan mengalahkan si musuh dan memutuskan untuk kabur saja. Akan tetapi, musuh Henry kali ini juga memiliki kemampuan yang bisa dibilang setara, bahkan pergerakan yang dilakukan juga sama persis dengan gerakan yang Henry lakukan. Jika Henry melompat, maka ia pun akan melompat. Dan jika Henry kabur menggunakan motor, maka si lawan pun juga akan melakukan hal yang sama. Pertempuran baru berhenti saat para polisi tiba di TKP. Henry langsung ditahan sementara musuhnya kabur begitu saja. Terlihat ada Baron dan juga Lorena yang sudah berada di lokasi.
Sama seperti Henry, keduanya tampak kebingungan sebab lawan Henry kali ini sangat lihai dan anehnya memiliki perawakan sekaligus wajah yang sama dengan Henry tapi versi yang lebih muda. Camina! Who the hell was that? Beberapa hari kemudian, Henry yang sempat ditahan akhirnya dibebaskan oleh Lorena dengan menggunakan koneksinya sebagai anggota DEA. Setelah itu, Henry pun menjelaskan kalau ia sepertinya harus pergi ke Budapest tempat si ilmuwan berasal. Mungkin saja di sana ia bisa mendapatkan petunjuk sekaligus penjelasan di balik kejadian yang sangat janggal kemarin. Great work in there. What now? I need you to get me to Budapest, because they think Jack told me something classified. I know just the fella. Give me a minute. Tak lama kemudian, mereka pun pergi ke Budapest menggunakan sebuah private jet milik kenalan Baron. Di tengah penerbangan, Lorena mengajak Henry untuk berdiskusi dan membahas soal kejadian kemarin. Di sini Lorena bertanya apakah Henry pernah memiliki anak dari pacar atau Henry pernah berhubungan dengan seorang wanita. Henry cuma menjawab kalau selama ini ia bahkan tak pernah memiliki hubungan apapun dengan seseorang. You never had a long-term relationship? No. Is it possible that you could have had a kid without knowing it? Hungarians. Di sisi lain, terlihat si musuh yang menyerang Henry kemarin sedang diobati oleh Clay. Dari sini kita pun diberitahu kalau nama si musuh adalah Junior dan ia tinggal satu rumah dengan Clay. Saat sedang diobati, Junior bertanya siapakah target yang ia lawan kemarin. Menurut Junior, target kali ini berbeda dengan target-target sebelumnya yang pernah ia habisi. Apalagi ia juga memiliki gerakan yang sama persis dengannya. Whole thing was weird. Who is he? Boneless cereal sound good? Yes, sir. Beberapa hari kemudian, di sebuah arena simulator, kita pun diperlihatkan bagaimana pasukan Gemini berlatih setiap harinya. Dapat dikatakan, dengan latihan seperti ini, para anggota memiliki kemampuan bertempur di atas rata-rata. Tak lama kemudian, terlihat Junior yang ditekangi oleh Clay saat sedang beristirahat. Di sini Clay meminta Junior untuk segera ke Budapest guna melanjutkan misinya. You should think about that on your way to Budapest. Henry's just landed there. You're moving out. Kita berpindah ke Budapest, di mana pada hari itu Lorena menemui seorang ahli DNA untuk menerima hasil pemeriksaan. By the way, sebelumnya Lorena memang mengusulkan Henry untuk tes DNA dengan Junior, berbekal topi yang sempat jatuh saat pertempuran di Meksiko. Nah sekarang, begitu hasilnya keluar, mereka pun akhirnya tahu kalau Junior bukanlah anak dari Henry, melainkan sebuah kloningan sebab kecocokannya sangat sempurna sampai 100%. They did 3 tests, your DNA and his. Not close, identical. All 3 came back identical. As in the same person. He's your clone. Setelah itu, mereka pun mendatangi alamat tempat tinggal si ilmuwan yang mati di awal film. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli DNA yang bernama Yuri. Di sana, Yuri mengatakan kalau ia sudah mengenal Henry karena kagum dengan aksinya di setiap misi. Setelah itu, Yuri pun akhirnya mau mengungkap sebuah fakta kepada mereka semua. I would congratulate you. Your last job has loose ends, yes? Dahulu di tahun 1995, Dormov yang merupakan nama asli dari si ilmuwan bekerja sama dengan Clay untuk menciptakan sebuah kloningan. Awalnya mereka berhasil mengkloning sebuah domba, lalu penelitian akhirnya dilanjutkan dengan mengkloning DNA manusia. Dan kebetulan waktu itu Henry lah yang menjadi objek percobaan. Dari sana mereka berhasil membuat kloningan yang sama persis dengan Henry dan diberi nama Junior. Beberapa tahun kemudian, Dormov dan Clay terlibat cekcok sebab Clay ingin mengkloning lebih banyak orang dengan naluri pembunuh seperti Henry untuk digunakan sebagai agen keamanan. Namun tentu saja hal ini langsung ditolak oleh Dormov sebab kesepakatan mereka adalah hasil dari penelitian akan digunakan untuk mengkloning lebih banyak dokter dan para saintis. Singkat cerita, karena tak menemukan titik temu, maka Dormov pun memutuskan untuk segera pulang ke negara asalnya. Nah disitulah Clay lalu mengutus Henry untuk menghabisi Dormov. We were both friends with Jack. He was a good man. He lured Dormov to the west, founded his lab, and you are the only one. Varys raised the boy as his own son. So why was Dormov trying to leave? Training to be the perfect assassin. He must be stopped. Setelah mendapatkan informasi, Henry dan yang lain langsung berdiskusi untuk mencari solusi dari semua ini. Opsi membunuh Junior Henry tolak karena menurutnya Junior adalah manusia normal dan hanya korban dari manipulasi. Oleh karena itu, Henry pun memutuskan untuk mengajak Junior mengobrol 4 mata saja. You're not gonna be safe until you do. We gotta talk to this kid. But he's our best shot at getting to Varys. Nah, sekarang agar bisa berbicara dengan Junior, Henry sudah mengutus seorang kurir untuk menemui Janet yang sedang berada di sebuah coffee shop.
Di sana, si kurir langsung membacakan semua kebiasaan Janet dengan lengkap sesuai dengan permintaan dari Henry. Tujuan dari semua ini adalah bisa saja Henry menghabisi Janet kapanpun ia mau. Hello, Janet. Before you try to kill me again, consider this. You awaken at 6:12 every morning. Every night you stand in front of your huge living room window, wearing your nice, comfy sweatpants. Tak lama kemudian, Janet menerima telepon dari Henry. Di sini Henry bilang kalau sekarang sudah ada beberapa sniper yang ia kirim dan sedang membidik Janet. Dengan ancaman seperti ini, Janet pun mau menuruti semua permintaan Henry, mulai dari membuat Lorena aktif kembali di DEA dan menghapusnya dari daftar blacklist, serta ia ingin dipertemukan secara empat mata dengan Junior di Budapest. Don't even think about sending anybody else. Keep it up. You'll be the first person I ever killed for free. Family reunion. Very sweet. How quickly can you get him to Budapest? Enjoy your latte. Pada malam harinya, di lokasi yang sudah ditentukan, Lorena pun ditugaskan oleh Henry untuk menemui Junior. Tanpa membawa senjata, Lorena pun mengatakan kalau mereka benar-benar hanya ingin mengobrol. Junior pun bilang kalau ia bersedia untuk berbicara, namun di lokasi yang berbeda. Di sini, sebenarnya Junior sedang menjalankan perintah dari Clay, kalau sebaiknya Junior menjadikan Lorena sebagai sandera untuk menghabisi Henry. Makanya saat pergi, Lorena pun diminta oleh Junior menyetir di depan. Get dressed. We're taking a ride. Singkatnya, sampailah mereka di lokasi yang sudah Junior pasang dengan banyak jebakan. Sebelum disekap, Lorena meyakinkan Junior kalau Henry sebenarnya tidak bersalah, dan semua ini hanyalah hasil dari manipulasi oleh Clay. Mendengar hal itu, Junior malah membungkam mulut Lorena, hingga tiba-tiba... Get up. Go. Henry pun datang dan menodong Junior. Henry sendiri bisa tahu di mana lokasi mereka sebab Lorena sebenarnya memakai sebuah GPS yang sengaja memang disembunyikan di antara selingkingannya. Di sini, Henry meyakinkan Junior kalau ia tidak akan membunuhnya. Namun Junior yang tidak percaya langsung mengatakan ia bahkan tidak peduli dan akan tetap melanjutkan misi. For the record, I do not want to kill you. What did Clay Veras tell you about me? Okay, well let me tell you about him. Sikap dingin dan menutup diri dari Junior akhirnya bisa luluh setelah Henry mengungkap banyak hal yang berasal dari benang hatinya selama ini. Mulai dulu waktu kecil, ia dirawat oleh orang yang sama dengan yang merawat Junior saat ini, sampai dengan gejolak batin dan perasaan yang sekarang Junior rasakan. Bagaimana perasaan bersalah dan juga ketakutan menghampiri di setiap malam. Sebab jauh di dalam lubuk hati, Henry yakin kalau Junior menginginkan hal yang berbeda. Semua perkataan Henry langsung masuk ke benak Junior, bahkan bisa benar sampai 100%. Nah, mengapa bisa demikian? Ya karena memang keduanya adalah orang yang sama. Guess this was supposed to be your birthday or something. You're just trying to rattle me. I'm trying to save you! Because what if somebody actually saw? So everybody's just targets and you're just a weapon. Tak bisa memberikan jawaban, Junior yang masih muda memilih untuk mengajak Henry untuk berduel. Di tengah pertarungan, Henry yang sudah berusia 50 tahun tentu kalah stamina dan hampir dibuat mati saat Junior berhasil menguncinya di dalam air. Beruntung, Lorena segera menyusul dan berhasil menyelamatkan Henry. Let him go! I'm not you! Masih di malam yang sama, Henry dan dua rekannya segera memutuskan untuk kembali ke Amerika. Mereka sadar kalau semua ini baru bisa selesai setelah Clay dihabisi. Di sisi lain, Junior sendiri langsung mendatangi Clay di kamar hotel. Di sana, Junior mengungkap kekecewaannya setelah tahu kalau selama 23 tahun hidup, dirinya bukanlah anak kandung dari Clay, melainkan anak yang lahir dari sebuah lab. Clay yang memang dari awal tidak menganggap Junior seperti anak sendiri dan hanya menganggap kalau ia adalah objek penelitian malah memberikan jawaban yang sangat angkuh. And this wasn't even a mistake. Your darkness, you had to walk through this on your own. Maybe you're my darkness. Do you know how that made me feel? You forget who you're talking to, Junior. You have something that Henry himself never had. Don't doubt, Junior. Kembali ke Henry yang pada malam itu sudah tiba di Amerika. Di sana, ia dan juga rekannya segera memasuki sebuah peternakan untuk mencuri mobil. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba... There should be a truck here somewhere. Don't move. Henry terkena tembakan racun lebah oleh Junior.
By the way, karena Henry punya alergi dengan racun lebah, ia pun langsung tumbang. Dan rekannya yang melihat Henry kesakitan langsung berusaha untuk menolongnya. Henry, breathe. Come on. Tak lama kemudian, Junior pun muncul. Nah, rupanya yang baru saja Junior lakukan adalah hal yang disengaja untuk memastikan kalau Henry memang benar kloningannya. Sebab ia memiliki penyakit yang sama. Di sini Baron mencoba bertanya kenapa Junior bisa selalu tahu lokasi dari Henry. Junior pun menjawab kalau 3 tahun yang lalu saat Henry dioperasi, diam-diam Clay meminta kepada dokter untuk menanamkan sebuah chip di dalam tubuh Henry. Do you trust me? They chipped you during your surgery 3 years ago. Dari sana, mereka pun bersepakat untuk mendatangi Clay. Namun baru saja berjalan beberapa meter, Clay langsung menelpon Junior dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan Henry. Karena malam ini ia sudah memerintahkan sekelompok pasukan Gemini untuk menghabisinya. Get out of the car! Serangan pasukan Gemini terjadi secara tiba-tiba hingga membuat Baron tewas karena tak sempat keluar dari mobil. Di sini, Henry dan Lorena segera bersembunyi sementara Junior mendatangi Clay untuk menyadarkannya jika selama ini yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan dan memintanya untuk segera bertobat. Tapi alih-alih menuruti Junior, Clay malah melawannya. I am trying to make you a man! Present father. Di sisi lain, Henry dan Lorena harus berhadapan dengan pasukan Gemini yang semakin mendekat. Take right, I take left. You set, I spike. Ready? Roger that. Di tengah pertempuran, Lorena tak sengaja terkena tembakan. Henry pun segera membawa Lorena untuk bersembunyi di sebuah toko bangunan. Keadaan semakin buruk saat Henry juga kehabisan amunisi, hingga akhirnya Junior pun datang untuk menolong mereka. Anyway, sorry. You're a great partner. Kembali ke Clay yang setelah sadar langsung segera mengirimkan mesin pembunuh ciptaannya yang juga sekaligus menjadi senjata terakhir untuk menghabisi Henry, Junior, dan juga Lorena. Ketika musuh berhasil ditumbangkan, mereka pun mencoba mendekat. Dan begitu helm dibuka, rupanya itu adalah kloningan yang sama seperti Junior. Namun tak lama kemudian, di sini si kloningan langsung menghembuskan nafas terakhir. Don't you feel pain? Tak lama kemudian, Clay pun datang menghampiri mereka. Di sini Clay mengungkap alasan mengapa ia membuat kloningan Henry waktu itu. Semuanya berasal ketika Clay dibuat kagum oleh kemampuan Henry sewaktu menjadi bawahannya. Di sini Clay pun berpikir kalau akan sangat bagus jika Amerika memiliki kloningan Henry untuk dijadikan aset pertahanan, sehingga tidak ada lagi warga Amerika yang harus menjadi tentara dan tewas dalam pertempuran. Mendengar hal itu, Henry menjawab kalau keputusan itu adalah salah besar, sebab hasil dari kloningan akan menjadi seorang manusia dan bukan robot yang tak punya nurani. Junior sendiri langsung kesal mendengar penjelasan dari Clay hingga ia mau menembaknya dengan senjata yang ia pegang. Namun Henry mencoba mengambil senjata itu, lalu kemudian... Goodbye, Clay. Hey. You don't want those ghosts. Beberapa hari kemudian, Henry menemui Peterson di sebuah bar. Di sana, Henry pun memastikan kalau proyek Gemini sudah benar-benar dihancurkan, dan Junior adalah kloningan Clay yang terakhir. The Gemini lab's been dismantled, and we checked. There are no more clones. Cloning program is history. Sebelum berpisah, Henry meminta kepada Peterson kalau ia tidak mau dimasukkan lagi ke dalam daftar hitam yang akan dihabisi oleh pemerintah. Begitu juga dengan Junior. And happy retirement.
Setelah itu, terlihat Henry yang kini sedang berada di sebuah kampus bersama dengan pasangan barunya yang tak lain dan tak bukan adalah Lorena. Kedatangan mereka ke kampus adalah untuk menjemput Junior yang kini sudah berkuliah dan mau mengajaknya untuk makan siang. Sambil berjalan ke parkiran, Henry mengungkap ia sangat senang sekali melihat cloningannya kini sudah menjalankan hidup sebagaimana yang dulu ia impikan di waktu muda. Dan dengan ini, film pun akhirnya selesai. Tamat sudah alur cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang aksi Will Smith dalam film Gemini Man? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.